keluarga, ketemu lagi di markas besar pencinta film yang urat malunya udah putus, Alur Savage. Bahas film, roastingnya selangit. Satu-satunya tempat di mana lo bakal ngerasa lebih pinter daripada astronot-astronot berpendidikan tinggi, tapi kelakuannya, aduh benar-benar minta banget diruyak warga satu kecamatan. Coba deh kalian bayangin. Bangun-bangun, kepala lo udah bocor, amnesia parah, dan lo sendirian di planet asing yang oksigennya aja lebih pelit daripada kembalian warung. Tapi yang paling bikin membagongkan adalah pas lo nemu jasad cowok lo sendiri nancep pisau dan tiba-tiba ada suara di kepala lo yang bilang kalau pelakunya itu adalah tangan lo sendiri. Wah, gila nggak tuh? Ini film benar-benar definisi trust issue tingkat galaksi. Antara alien peniru yang jago acting, parasit otak yang hobi ngerumpi, sampai teman satu tim yang hobi baku hantam, semuanya kumpul jadi satu di sini. Penasaran kan gimana si Rea ngadepin kiamat di luar angkasa ini tanpa harus kehilangan kewarasan? Yuk, jangan kedip, langsung kita gaspol ceritanya. Kenalin nih pemeran utama kita namanya Ria Cortez. Dia baru aja kebangun di ruangan super dingin dan sepi, tapi kondisinya udah kayak abis dikeroyok warga Konoha. Kepalanya bocor besti, luka menganga di dahi yang perihnya pasti ngalahin diselingkuhin pas lagi sayang-sayangnya. Gara-gara benturan itu, otaknya langsung blank alias amnesia total. Kayak cat mantan yang langsung lo hapus permanen gitu. Pas lihat tangan, merah-merah dong. Darah seger nempel semua di situ. Bikin si Ria cuma bisa bengong kayak orang oon sambil nahan sakit yang nusuk-nusuk sampai ke ulu hati. Dengan sisa-sisa tenaga yang gak seberapa, Ria maksain berdiri sambil sempoyongan kayak orang mabuk kecubung. Pas dia keluar kamar, jeng-jeng. Ternyata dia terjebak di dalam stasiun di planet asing yang dia sendiri gak tahu itu di mana. Nah, pas lagi muter-muter gabut nyari jalan keluar, dia malah nemu pemandangan yang gak banget. Sesosok mayat cowok kaku dengan pisau nancep di dada. Bukannya kabur atau pingsan, Ria malah narik itu pisau buat jaga-jaga. Ya ampun, Mbak. Berani banget ya lo. Gue mah mending pura-pura mati aja di situ. Belum sembuh kagetnya, pas masuk ke ruangan lain, ada bonus. Mayat cowok kedua tergeletak manja di lantai. Si Ria udah berusaha keras banget nih, mikir sampai otaknya berasap. Ini siapa sih? Tapi ya namanya juga amnesia, tetap aja pikirannya kosong melompong kayak dompet di akhir bulan. Akhirnya dia mutusin buat nyalain generator cadangan biar pintu stasiun kebuka. Pas pintunya kebuka, isinya cuma tanah tandus doang. Gersang banget kayak harapan lo dapat jodoh kaya raya. Di langit yang gelap itu dia lihat ada titik cahaya terang. Mungkin itu stasiun luar angkasa yang lagi ngelilingin planet misterius ini. Tapi belum juga sempet healing lihat pemandangan, napas dia tiba-tiba putus-putus kayak sinyal di pelosok. Ternyata oksigennya habis, guys. Ria langsung panik, jalan sempoyongan balik ke dalam stasiun sambil narik-narik baju. Untung aja pintu otomatisnya langsung nutup kencang, jeduk. Dan di situ deh tiba-tiba memori lamanya muncul lewat secara brutal. Ternyata Ria ini astronot elit, besti. Dia satu tim sama Kapten Adi, terus ada Kevin, Davis, sama Clark. Tugas mereka tuh sebenarnya keren banget. Mau neliti planet namanya Ash, biar bisa ditinggalin manusia. Tapi ya gitu deh, udah berbulan-bulan di situ, kerjaan mereka belum ada progres. Malah berakhir jadi film horor gini. Dan yang paling bikin kena mental, 2 mayat yang dia temuin tadi, itu ternyata temennya sendiri, yaitu Kapten Adi dan Kevin. Karena sesek napasnya makin parah, Ria buru-buru yari kotak Pebigaka terus nempelin koyo oksigen di lehernya biar bisa napas lagi. Terus entah karena insting atau gimana, dia masuk ke kamarnya si Kevin. Pas di dalam, tiba-tiba muncul memori yang bikin baper sekalian nyesek. Ternyata si Kevin itu pacarnya sendiri. Wah, asli sih, bangun-bangun jadi janda stasiun luar angkasa itu bener-bener definisi sial kuadrat. Lagi asik-asik galauin Ayang yang udah jadi mayat, tiba-tiba komputer stasiun bunyi nyaring. Ada penyusup. Ria langsung mode tempur, besti. Pas ada orang pakai baju astronot masuk, Ria nggak pakai nanya siapa di sana, tapi langsung hajar itu orang sampai helmnya pecah berantakan.
Pas dilihat, mukanya, ya elah, ternyata itu si Brion, temennya juga. Si Brion ini emang biasanya jagain stasiun yang di orbit buat jadi admin komunikasi sama bumi. Dia turun ke bawah karena dapat sinyal SOS. Malah dapat salam olahraga dari si Ria. Ria langsung lapor dong kalau Adi sama Kevin udah almarhum. Terus Davis sama Clark ngilang, nggak tahu kemana. Brion yang denger itu cuma bisa prihatin. Apalagi lihat kondisi Ria yang udah kayak zombie amnesia. Akhirnya Brion nyuruh robot medis namanya Medbot buat scan kepalanya Ria. Si Medbot ini gercep banget ya. Langsung jahit itu luka di dahi Ria biar nggak makin horor. Abis itu, Brion mulai ceramah lagi kalau mereka ini tim misi ke-7, harapan terakhir umat manusia, karena misi 1-6 tuh gagal total. Yuk, udah kabur aja ke orbit, di sini bahaya, kata si Brion maksa-maksa. Yeah, actually just right before you got here. Pas malamnya Ria mau istirahat, tiba-tiba Kapten Adi muncul di depan pintu kamarnya dengan muka pucat pasi. Ria langsung bangun sambil napas ngos-ngosan. Untung cuma mimpi buruk doang. Besoknya dia mindahin jasad Kevin sama Adi keluar stasiun sambil curhat colongan lewat radio sama Brion. Ria nanya, Clark sama Davis mana ya? Brion jawabnya enteng banget. Paling udah mati juga kehabisan napas di luar. Duh, bener-bener deh si Brion ini boro-boro mau bantuin nyariin, malah disuruh ikhlasin aja. Brion bilang mereka harus nunggu 12 jam lagi sampai posisi orbit stasiunnya pas buat mereka kabur. Nah, pas lagi nunggu itulah, halusinasi Ria makin parah. Dia lihat lagi jasad Adi hidup lagi. Pas dia lari balik ke dalam stasiun buat nenangin diri, dia malah nemu benda yang bikin semuanya makin gelap. Sebilah gunting bedah yang penuh darah kering. Dan, boom, memorinya meledak lagi. Dia ingat kejadian asli yang super brutal. Ternyata, tangan dia sendirilah yang nusukin gunting bedah itu ke tubuh Kapten Adi berkali-kali sampai tewas. Mampus nggak tuh? Gila ya, baru aja memorinya kebuka dikit, planet Ash ini malah ngasih kejutan badai debu yang ganasnya ngalahin emak-emak rebutan diskonan di pasar. Si Brion di ruang kontrol udah tegang banget tuh mukanya. Mungkin lagi mikir asuransi jiwanya cair apa enggak. Terus si Ria dating nyamperin sambil jalan sempoyongan. Mungkin kena mental ya. Buak minta maaf karena tadi udah ketus. Dia bilang benang merah ingatannya mulai nyambung. Termasuk memori kalau dia emang cinta mati sama si Kevin. Duh mbak, lagi badai sempet-sempetnya ya curhat colongan soal mantan. Tapi ya namanya juga film thriller, mana boleh tenang dikit. Tiba-tiba alarm sistem keamanan bunyi nyaring banget sampai sakit telinga. Ternyata ada kebocoran fatal yang bikin oksigen di stasiun ludes secepat lo ngabisin uang gajian. Aduh, Ria sama Brion langsung gercep pakai baju astronot mereka, terus mencar ke seluruh penjuru stasiun. Kalau nggak ketemu bocornya di mana, ya wassalam, mereka bakal mati lemas kayak ikan di daratan. Akhirnya mereka nemu keanehan di lorong sempit yang kelihatannya sumpek banget. Ria langsung bawa alat las terus maksa badannya buat ngerangkak masuk ke celah itu. Mungkin kalau dia nggak rajin olahraga bakal nyangkut kali ya. Pas dia nyalain lampu lasnya, jeng-jeng, ada cipratan darah seger di dinding lorong. Ini fix bukan interior design ya, tapi bukti kalau ada penyusup yang pernah lewat sini. Merinding gak tuh? Karena lorongnya makin ngecil dan bikin dia susah napas, Ria terpaksa lepas semua zira astronotnya biar bisa nyampe ke ujung pipa. Pas lagi serius-seriusnya ngelas buat nutup lubang bocor itu, tiba-tiba, stret, kakinya kayak ada yang narik kenceng banget dari belakang. Ria langsung ngeronta panik sambil nengok ke belakang. Ternyata cuma halusinasi doang. Aduh Ria, parnoannya lo tuh udah level bewa ya, bikin jantungan aja. Pas tekanan udara udah aman, Ria langsung nemuin Brion buat ngasih teori konspirasi dia. Dia curiga kalau ada virus alien yang udah ngerusak otak teman-temannya. Sampai si Clark jadi psikopat yang ngebantai tim mereka sendiri. Ria mohon-mohon buat nunda pulang demi neliti wabah ini. Tapi si Brion mah tetap pada pendiriannya. Pokoknya pulang. Malahnya, Ria nangis bombay sambil baca catatan peninggalan ayang Kevin. Saking capeknya nangis, dia ketiduran terus mimpi yang aneh banget. Di mimpinya, stasiun berubah jadi hutan rindang. Terus ada drone melayang-layang. Dia berdiri sama Kevin di pinggir lubang gelap yang dalam banget. Tiba-tiba mimpinya jadi horor. Tangan Ria sendiri yang megang pisau terus nusuk Kevin. Aduh.
Pas dia bangun, dia langsung kaget dan kepo. Makanya dia lari ke ruang perlengkapan. Beneran dong, di dalam lemari dia nemu drone yang persis kayak di mimpinya. Pas datanya diputer, waduh, ternyata itu rekaman ekspedisi mereka dulu yang lagi nerjang badai buat nyari sinyal anehnya si Brion. Mereka nemu lubang-lubang geometris yang bentuknya rapi banget. Jelas bukan buatan alam atau warga lokal situ. Brion di rekaman itu bilang kalau planet Ash ini penuh sama lubang alien kayak gitu. Wah, udah kayak sarang emut tapi versi luar angkasa. Dasar si Davis, dia malah sok asik lempar batu ke dalam lubang buat ngetes dalamnya. Detik berikutnya, shoot! Ada cahaya mistis nyala dari bawah, terus itu batu malah balik melesat kayak peluru. Dan jelep, kena muka Davis sampai tengkoraknya hancur dan dia mati di tempat. Terus dari semua lubang itu keluar asap pekat yang serem banget. Ria yang ngelihat rekaman itu langsung kaget setengah mati. Ternyata Brion udah tahu banyak tapi diam-diam baik. Pas Brion muncul, Ria langsung ngegas. Dia marah-marah kenapa Brion nyembunyiin fakta kalau ekspedisi maut itu sebenarnya arahan dia. Brion cuma bisa ngeles kayak supir bajak. Ria yang udah hopeless akhirnya ngaku kalau dia inget pernah bunuh Kevin sama Adhi. Walau dia nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Dia minta bantuan Brion, tapi si Brion mah nyuruh dia tutup mulut dan fokus kabur ke bumi. Biar bisa ngasih tahu kalau ada alien di sini. 2,5 jam sebelum berangkat, Ria ngerasa pusingnya kambuh lagi. Tiba-tiba muncul kilasan memori pas Kapten Adhi tiba-tiba jadi reok dan mau bunuh dia. Karena terdesak, Ria terpaksa nusuk Adhi pakai gunting berkali-kali buat pertahanan diri. Pas memorinya hilang, dia dengar suara di ruang sebelah. Kirain itu Brion. Ternyata si Clark muncul dari balik bayangan. Ria yang udah parno langsung ngerangkak balik ke lorong sempit pas bocor oksigen tadi. Tapi pas di dalam kegelapan lorong itu, Ria malah nemu sesuatu yang bikin jantung copot. Jasad asli Brion yang udah busuk terletak di situ. Belum sempat dia mikir, lah terus yang tadi siapa? Si Clark langsung nyergap dia secara brutal. Mereka berdua smackdownan di situ. Ria nyoba nyembur api pakai alat las, tapi Clark lincah banget. Kepala Ria malah dijedorin ke dinding kamar mandi sampai mau pingsan. Aduh, kasihan banget nih kepala Ria, kena hantam mulu dari awal. Dengan sisa tenaga, Ria ngambil selang air bertekanan tinggi, terus dimasukkannya paksa ke dalam helm Clark. Airnya langsung banjir di dalam helm sampai si Clark mati tenggelam. Bayangin, mati tenggelam di planet yang kering kerontangan. Ironis banget kan? Terus, Ria nyuruh Medbot buat scan mayat Clark. Hasilnya, Clark ternyata bersih, nggak ada virus alien sama sekali. Jadi selama ini Clark nyerang Ria cuma karena dia takut Ria itu pembunuh. Ya, salah paham berujung maut deh. Ria nangis sesenggukan karena ngerasa bersalah udah ngebunuh teman sendiri. Tapi pas sistem bilang orbit udah sejajar, dia maksain lari ke landasan pesawatnya Brion. Pas udah sampai depan pintu dan berhasil bobol masuk, ternyata mesinnya udah rusak parah banget. Aduh, gagal total deh rencananya buat kabur. Ria balik lagi ke pangkalan dengan pikiran yang udah kacau balau. Mungkin udah pengen pensiun aja jadi astronot. Saking paniknya, dia nempelin 2 koyo oksigen sekaligus biar kalem dikit. Terus, dia kepikiran buat scan jasad Brion yang asli di lorong tadi pakai Medbot. Hasilnya bikin merinding. Brion udah mati sejak 3 hari yang lalu karena kepalanya hancur dipukul benda keras. Lah, terus Brion yang selama ini jalan bareng dia itu siapa? Tiba-tiba, tok tok tok, ada suara langkah kaki melogam di lorong. Ria langsung angkat alat lasnya dan yang muncul adalah sosok berwajah Brion. Ria udah siap-siap mau nyerang, tapi itu Brion imitasi mah malah kalem aja. Lewat telepati, dia langsung masuk ke pikiran Ria dan buka semua kunci memorinya secara utuh. Ternyata pas tragedi lobang itu, ada alien yang nyabotase stasiun biar mereka nggak bisa kontak ke bumi. Brion yang asli yang turun buat benerin malah mati. Kapten Adhi sebenarnya udah nyuruh evakuasi, tapi si Ria ini malah jadi pick me up yang haus ilmu. Dia nentang perintah Adhi karena pengen neliti alien itu biar bisa terraformasi planet Ash. Dia bahkan diam-diam nyolong sampel jaringan alien dan dikunci di lab. Wah, ternyata biang keroknya lo sendiri ya, Ria. Pas lagi asik main mikroskop di lab, si Ria kaget setengah mati lihat itu sampel alien bisa belah diri secepat utang pinjol nambah. Terus tiba-tiba Kapten Adi datang dengan gayanya yang so asik, tapi malah nggak pakai baju pelindung. Asli ini orang minta banget di roasting. Pas dia lagi ngomel-ngomel nanjain Ria,
Syuk, itu makhluk alien loncat layaknya proyektil maut dan langsung nyungsep masuk ke dalam hidungnya si kapten. Mampus nggak tuh? Dalam hitungan detik, si Adi langsung mutasi jadi zombie haus darah yang pengen nerekam Ria. Ria yang panik mode makin-makin langsung ambil gunting bedah, terus nusuk-nusuk si kapten brutal banget sampai mampus. Lagi asik-asiknya mandi darah, si Clark sama Kevin datang dengan muka panik nembus lorong. Kirain udah kelar urusannya. Jasad Adi malah kejang-kejang terus bangkit lagi buat melanjutin acara uji nyali. Aduh. Si Clark yang ketakutan setengah mati langsung mundur cantik buat bungkus badannya pakai baju jirah astronot. Sementara si Kevin malah pasang badan jadi tameng hidup buat ngelindungin Ria. Kevin akhirnya sukses matiin si Adi buat kedua kalinya. Tapi plot twistnya sek nih. Parasitnya malah pindah haluan dan secepat kilat ngerasukin tubuh Kevin. Sekarang gilirannya si Kevin yang hilang kesadaran dan berubah jadi monster haus darah yang ngejer-ngejer Ria. Clark yang udah pakai baju besi datang mau nyeret Ria kabur, tapi si Ria malah diem baik kayak patung gara-gara ngerasa bersalah udah jadi beban keluarga pembawa petaka. Aduh, si Kevin yang lagi beringas langsung berantem hebat sama Clark sampai helm pelindungnya Clark retak parah. Pas banget si Brion datang, tapi bukannya bantuin malah kena mental lihat wujud iblisnya si Kevin. Ria udah mohon-mohon bantuan, si Brion malah milih jadi kaum pelari alias kabur nyelamatin nyawa sendiri. Dasar pengecut. Tapi ya emang nasibnya lagi apes, Kevin malah ngejer si Brion sampai ke lorong sempit terus brak. Kepala si mekanik pengecut itu dihancurin sampai tewas mengenaskan di situ juga. Karma emang instan ya sayang. Di tengah kekosongan itu, Ria buru-buru bawa Clark ke ruang udara buat ganti helm yang pecah. Terus nyuruh dia lari ke pesawat darurat biar selamat. Pas si Clark udah ngilang, Ria tinggal sendirian sambil megang pisau taktis siap-siap buat ngadepin ujung takdirnya yang udah di depan mata. Abis beresin Brion, Kevin yang udah kerasukan balik lagi mau nerkam Ria. Tapi tiba-tiba ada mujizat kecil. Kesadaran asli si Kevin balik lagi sedikit. Dengan muka yang udah ancur-ancuran, dia mohon-mohon sambil nangis biar Ria bunuh dia sekarang juga sebelum setannya balik lagi. Aduh, dengan tangan gemeteran dan air mata bercucuran, Ria terpaksa nancepin pisau itu dalam-dalam ke jantung pacarnya sendiri. Pas Kevin udah nggak bernafas, itu alien berlendir malah keluar dari daging Kevin, terus langsung loncat masuk ke otak Ria lewat luka dahi yang masih menganga. Ya ampun, Mbak, mau bundir aja gagal total. Bener-bener hari yang melelahkan ya. Aduh. Pas udah bangin, si parasit di otak Ria mulai ceramah pakai wujud Brion palsu. Dia bilang dengan gaya sok pinter kalau peradaban mereka nggak bakal biarin manusia berkuasa di planet Ash. Bagi mereka, manusia itu cuma hama perusak ekosistem yang kerjanya cuma eksploitasi alam doang. Si alien nawarin Ria buat gabung jadi bagian dari kawanan mereka. Tapi ya Ria nolak mentah-mentah dong. Dia baru sadar kalau Brion yang selama ini bantuin dia cuma halusinasi buatan si parasit biar dia nurut nyuhet aja kayak peliharaan. Ria langsung lari ke Medbot dan maksa itu robot buat operasi kepalanya sendiri buat nyabut si parasit. Aduh, seret. Capit-capit mekanis Medbot masuk ke dalam kepala Ria dan tarik paksa makhluk mengerikan itu keluar. Ria jerit-jerit kesakitan sampai suaranya gemak di koridor stasiun yang sepi itu. Pas itu makhluk berlendir berhasil dicabut, dia malah gercep ngerayap masuk ke dalam jasad si Brion yang udah busuk. Ya ampun, bener-bener gak mau rugi ya ini alien. Dalam sekejap, jasad Brion dipaksa hidup lagi sama itu alien dan berubah jadi mesin pembunuh penuh tentakel menjijikan. Ria langsung nyekok leher Ria kencang banget sampai dia hampir modar bisa nafas. Tapi Ria gak mau kalah. Dia pakai bajunya buat tameng, terus modifikasi alat las jadi penyembur api super panas. Wush, si Brion alien itu dibakar sampai jadi abu gosok dan akhirnya tewas untuk kedua kalinya. Sambil ninggalin stasiun yang mulai kebakaran hebat, Ria jalan sempoyongan ke hanggar pesawat. Berbekal ilmu astronot veterannya, dia sukses benerin mesin pesawat secara manual dan terbang ninggalin planet Ash yang penuh drama itu. Zoom!
Selama di angkasa, dia sempat galau ngenang teman-temannya yang udah gugur sia-sia. Tapi pas dia sampai di dock stasiun luar angkasa dan buka pintunya, jeng-jeng. Ternyata seluruh fasilitas megah itu udah dikuasai dan dijajah total sama kawanan alien. Harapan hidupnya langsung ambyar. Ternyata pelariannya cuma pindah dari satu sarang monster ke sarang monster yang lebih gede. Jadi intinya ya Besti, kalau dibilangin kapten buat pulang, ya pulang. Nggak usah sosokan jadi pikmi galaksi yang pengen neliti alien demi kemanusiaan segala. Akhirnya apa? Pacar lo mati, teman lo tenggelam di planet gersang, dan lo sendiri malah jadi kos-kosan parasit berlendir. Fiksi, si Ria ini bukan astronot, tapi duta beban galaksi yang hobi banget koleksi jasad teman sendiri buat dijadiin koleksi pribadi di otak. Nah, daripada kalian ketularan virus ngide kayak si Ria, mending sekarang juga subscribe Alur Savage biar hidup lo lebih waras. Awas ya kalau cuma numpang nonton tapi pelit jempol, gue sumpahin pas lagi seru-serunya scrolling TikTok tiba-tiba kuota lo sekarat atau HP lo mati total pas lagi nggak bawa charger. Buruan like, komen, sama share ke temen lo yang kalau dibilangin ngeyelnya udah setara sama alien planet Ash. Gue cabut dulu sebelum dapet telepati dari mantan. Bye!